Seperti inilah kondisi Sungai Ciliwung saat ini, sahabat. Air yang keruh dan sering menyebabkan banjir di sekitar ibu kota DKI Jakarta. Batu-batuan yang di sekitar sungai ini tuh agak licin, jadi saya beberapa kali kepleset, sahabat. Tapi nggak apa-apa, saya masih semangat untuk melanjutkan perjalanan. DKI Jakarta merupakan provinsi sekaligus ibu kota negara yang juga dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kesibukan tinggi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang pesat juga membuat Jakarta dinobatkan sebagai kota megapolitan. Tapi di samping itu semua, sayangnya masih ada beberapa masalah yang mengendap di ibu kota DKI Jakarta. Salah satu dari sederetan permasalahannya yaitu pencemaran air dan banjir akibat luapan air sungai. Sebagai kota yang dilalui 13 sungai, tentu ini menjadi sebuah PR yang besar bagi pemerintah dan masyarakat di ibu kota DKI Jakarta. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang kerap menjadi penyebab banjir di DKI Jakarta. Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih kondisi Sungai Ciliwung saat ini menurut data dari BPLHD itu, Pak? Baik, Mbak Uci. Kalau disebutkan sesungguhnya kondisi sungai itu ada dua hal. Satu fisik, yaitu fisik sungainya. Yang kedua kualitasnya. Nah, kami dari BPLHD mempunyai kewenangan untuk memantau kualitas sungainya. Nah, dalam hal memantau kualitas sungai, sesungguhnya itu sudah diatur di dalam PP 82 tahun 2001. Di sana disebutkan bahwa setiap daerah harus memantau kualitas sungainya, ya, minimum 2 kali dalam 1 tahun dan minimum di hulu dan di hilir. Nah, kalau kita berbicara tentang Ciliwung, Ciliwung itu ada 6 segmen, 1 sampai 6. Segmen yang ada di Jakarta adalah segmen 5 dan segmen 6. Segmen 5 itu perbatasan Depok sampai dengan pintu air Manggarai, dan segmen 6 adalah dari pintu air Manggarai sampai ke hilir. Nah, kita sudah melakukan setiap tahun 29 titik nih di keseluruhan. Berarti sudah melebihi standar pelayanan minimum. Dan kita lakukan bukan hanya 2 kali 1 tahun, 2 kali ini biasanya musim kering dan musim penghujan. Nah, karena musim di kita udah nggak tentu, nah ini kita sudah memantaunya lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Jadi dari sisi aturannya, kita sudah melaksanakannya di atas ketentuan yang diamanatkan. Nah, hasilnya adalah bahwa nanti akan keluar indeks pencemar sungai itu yang terdiri dari baik, cemar ringan, cemar sedang, dan cemar berat. Pada umumnya di seluruh titik pantau yang 29 itu sudah ada di kondisi cemar berat. Sayang sekali ya sahabat, padahal pada masa lampau, Sungai Ciliwung merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat di sekitarnya.
Hal ini karena berbagai aktivitas dilakukan di sini seperti untuk keperluan sehari-hari hingga jalur perdagangan internasional. Nah Pak, kalau boleh tahu sebenarnya faktor utama gitu yang menjadi permasalahan di Sungai Ciliwung itu sendiri apa sih Pak? Nah, itu pertanyaan bagus tuh Mbak Uci. Nah, supaya nanti semua tahu. Iya, jadi sesungguhnya dari hasil pemantauan kita ya, yang 30 parameter tadi ya, baik secara fisik, kimia dan biologi, itu yang penyebab utamanya adalah limbah domestik. Itu di kisaran 80%-an itu limbah domestik. Sisanya pabrik, ya industri dan lain-lain itu di sisanya. Berarti sekitar 20%. Artinya ketika seluruh pabrik pun ditutup semuanya, tetap kondisi kita tercemar berat. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, serta gedung perkantoran. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari sisi pengendalian pencemaran dan membuat master plan pengolahan limbah demi mewujudkan sungai yang sehat dan debit air yang konstan. Harapan saya untuk Sungai Ciliwung ya kembali bersih. Kembalikan Ciliwung seperti dulu, bisa diminum ya, itu aja, dia bersih dan bisa menjadi air baku, air minum untuk Provinsi DKI Jakarta. Ya, seperti inilah kondisi Sungai Ciliwung saat ini, sahabat. Air yang keruh dan sering menyebabkan banjir di sekitar ibu kota DKI Jakarta. Penyebabnya mulai dari sampah dan juga bangunan-bangunan yang ada di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Wah, sayang sekali ya, sahabat. Panjang aliran utama sungai ini adalah hampir 120 km. Dengan daerah tangkapan air seluas 387 km persegi. Wilayah yang dilintasi Ciliwung adalah Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Jakarta. Hulu sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, tepatnya di Gunung Gede Pangrango dan daerah Puncak. Kondisi di hilir Sungai Ciliwung boleh saja keruh dan banyak sampah, sahabat. Tapi bagaimana kondisi di hulunya ya? Nah, setelah ini saya akan bergegas menuju Cisarua Bogor untuk melihat keadaan hulu dari Sungai Ciliwung. Yuk kita langsung aja yuk. Kebetulan sekali nih sahabat. Menurut info yang saya dapatkan, akan ada kegiatan peringatan Hari Ciliwung yang diadakan oleh para komunitas Ciliwung. Tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya saya sampai juga di Rungkunawi, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Halo. Kenalkan saya Uci dari Sahabat Alam. Ya, selamat datang di Rungkunawi. Oke, Mas Asun, saya mau tanya-tanya nih, kan saya dengar info katanya di sini bakalan ada kegiatan peringatan Hari Ciliwung, betul nggak Mas? Iya betul. Kita dalam rangka memperingati Hari Ciliwung ada 3 titik kegiatan. Segmen hulu di sini di Puncak di Desa Tugu Selatan nama Tugu Utara. Terus di segmen tengah di Bojonggede dan segmen hilir di Jakarta ada di Condet. Oh, itu serentak tuh? Serentak, dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi puncak acaranya di tanggal 11 karena 11 November kita peringati sebagai Hari Ciliwung karena tanggal didasari 11 November 2011, 11 ada penemuan Senggawangan. Senggawangan itu bulu raksasa.
Hari Ciliwung itu kita mencoba membuat movement nasional untuk penyelamatan Sungai Ciliwung. Jadi di Hari Ciliwung itu kita mencoba memberi ruang kepada publik untuk berpartisipasi, memberi perhatian lebih, khususnya masyarakat, pemerintah, untuk ada upaya lebih peduli dan upaya penyelamatan Sungai Ciliwung. Kalau boleh tahu kegiatannya tuh bakal kayak apa nih Mas untuk memperingati Hari Ciliwung ini? Oh banyak, sebentar lagi kita akan membersihkan sungai. Membersihkan sungai. Ya, kita coba operasi bersih, mengambil sampah dari sungai itu diangkat dari sungai. Itu ada teman-teman dari Jakarta, dari Bogor, dari Cisadane juga ikut partisipasi, dan pemuda-pemuda lokal sini. Ini merupakan peringatan Hari Ciliwung yang ketiga kalinya, sahabat. Setelah diadakan semenjak tahun 2011 oleh komunitas Ciliwung. Komunitas Ciliwung adalah forum masyarakat dalam pelestarian daerah aliran Sungai Ciliwung yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sungai dengan menekankan perencanaan pengelolaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini tentunya terbuka untuk umum dan boleh diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Jumlah peserta di event Ciliwung kali ini sekitar 60 orang. Saya pun tak mau ketinggalan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah sahabat, setelah briefing tadi, para peserta diberikan satu persatu kantong untuk mulai memulung sampah di sekitar bantaran kali ini sahabat. Nah sekarang kita langsung aja ke sana gabung sama teman-teman yang lain untuk memulung sampah bersama-sama, yuk. Sungai yang kami bersihkan ini adalah Sungai Cisampai yang merupakan salah satu dari hulu Sungai Ciliwung. Nah Kak, gimana sih komentar Kakak tentang kondisi sungai ini? Dilihat dari kondisinya mungkin masih bagus, cuma dari yang kita nilai itu kan dalam kondisinya masih bagus. Ada tapi masih banyak sampah. Jadi karena ada sampah itu membuat kelihatannya si kondisi air itu masih kurang bagus. Jadi kita harus dan wajib menjaganya, bukan menjaga tapi merawatnya juga. Jadi intinya masih banyak sekali ditemukan sampah ya, beberapa sampah ya. Nah ini hasilnya sampahnya kebanyakan anorganik atau organik nih yang barusan diambilin? Kalau mungkin dari organik itu tidak berpengaruh sama sekali buat sungai, malah itu akan menambah bagus atau kualitas tanahnya. Cuma kalau buat dari anorganiknya itu akan merusak. Jadi apalagi yang namanya plastik ataupun ya? Styrofoam itu nyampe ratusan atau kadang lebih dari ratusan. Itu baru akan hancur oleh cuaca ataupun situasi keadaan ini. Wah, sangat memprihatinkan sekali ya sahabat. Jika dibiarkan terus-menerus, pasti hal ini akan menyebabkan dampak yang buruk di bagian hilirnya. Nah sahabat, padahal di sekitar aliran Sungai Cisampai ini saya juga menemukan beberapa fauna seperti anggang-anggang dan capung jarum sahabat. Itu berarti aliran air Sungai Cisampai ini masih tergolong bersih. Tapi sayangnya di sekitar sungai ini masih banyak terdapat sampah sahabat. Sayang banget ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih Mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Komunitas atau gimana? Kita dari komunitas
di Kuningan, Jakarta Selatan. Oh, Kuningan, Jakarta Iya. Selatan. Oke, jauh-jauh datang dari Jakarta nih untuk ngikutin Hari Ciliwung yang ada di Hulu ini nih. Iya. Motivasinya apa sih? Ya, jadi kita gimana ya? Melihat sekarang Jakarta kan banyak banjir kiriman dari Bogor ya. Ya karena itu masalahnya ya satu, sampah itu. Jadi kita kenapa kita nggak bantu aja di sana untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta gitu. Oh gitu. Kalau untuk perbedaannya nih, menurut Mas sendiri yang paling signifikan antara sungai yang ada di sini, yang barusan yang kita lagi mulung sampah nih, sama sungai yang ada di Jakarta tuh apa? Perbedaannya ya, lumayan jernih sih di sini. Lumayan Airnya, walaupun airnya masih jernih. banyak Iya, sampah ya. Iya, walaupun masih banyak sampah lumayan jernih di sini airnya. Oh gitu. Ada sekitar 100 karung sampah, sahabat. Gak kebayang ya kalau sampah ini dibiarkan terus menumpuk, pastinya akan berakibat buruk bagi ekosistem di Sungai Cisampai, bahkan dapat menyebabkan banjir di bagian hilirnya. Setelah kegiatan membersihkan bantaran Sungai Cisampai, saya dan teman-teman yang lainnya bergerak menuju Desa Tugu Selatan. Cuaca yang mendadak hujan tidak menyurutkan semangat para peserta untuk melanjutkan kegiatan loh sahabat. Nah sahabat, sekarang saya sudah sampai di areal camp dan di sini kita akan mendirikan tenda. Mumpung hujannya sudah reda, mending kita langsung buat tendanya aja yuk. Walaupun sang rembulan tidak menampakkan sinarnya, tapi untung saja malam ini tidak hujan. Kami pun menikmati hangatnya api unggun sambil berdiskusi seputar kondisi sungai. Wah sahabat, ternyata suasana pagi ini sangat sejuk sekali nih sahabat. Dan kegiatan kita kali ini salah satunya adalah ber-river trekking. Tapi sebelum berkegiatan saya mau ngumpul dulu sama teman-teman yang lainnya untuk menikmati suasana pagi di tengah kebun teh seperti ini. Kayaknya asik nih sahabat, yuk. Udara yang sejuk seakan menjadi semangat para peserta untuk memulai kegiatan. Kali ini kami telah siap melakukan river trekking. Kang Mogi nih, kalau boleh tahu nih, pagi ini kita bakal ngelewatin river trekkingnya itu jaraknya berapa panjang sih Kang? Ya jaraknya mungkin kurang lebih 2 km. 2 km. Ya kurang lebih 2 jam lah kita akan lakukan perjalanan ke Kali Citamiang ya, Citamiang. Startnya dari mana sampai mana tuh Kang? Startnya mungkin dari salah satu hulu anak Sungai Ciliwung ini yang ada di Kampung Cibulao sampai ke Citamiang. Nanti di sana ada tempat perkempingan itu. Nah, kira-kira nih trek yang bakal kita lalui nih bakal seperti apa? Mungkin banyak batu atau sulit nggak untuk dilewati? Ya mungkin ini lumayan agak berbeda ya, karena kita biasanya hanya hiking aja, kita jalan di tengah hutan, tapi sekarang kita akan menyusuri kali Ciliwung. Jadi memang itu treknya seperti itu, kita nggak seperti jalan di hutan. Ya menurut saya cukup menarik sih nanti. Untuk memulai river trekking, kita harus memastikan kondisi fisik yang selalu prima ya sahabat. Nah sahabat, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju sungai yang ada di bawah. Kira-kira 100 meter kita akan sampai di sungai. Gimana nih teman-teman, masih semangat?
trek yang kami lalui juga bervariasi, sahabat. Nah sahabat, kita mulai memasuki zona hutan lindung nih, dan jalannya agak menurun, jadi kita harus hati-hati biar gak kepleset. Setelah berjalan kurang lebih 400 meter, kami sampai juga di Sungai Citamiang. Sungai ini merupakan salah satu anak sungai dari Ciliwung. Wah, airnya masih jernih sekali ya sahabat. Berbeda sekali dengan kondisi di hilirnya. Selain melewati sungai, sesekali kami juga melewati jalur hutan. Di sini, saya menemukan banyak sekali pohon pulus. Jangan sampai tersentuh ya sahabat, karena daun dari pohon pulus bisa menyebabkan efek gatal-gatal pada kulit. Oh sahabat, ternyata jalannya, batu-batuan yang di sekitar sungai ini tuh agak licin, jadi saya beberapa kali kepleset sahabat, tapi nggak apa-apa, saya masih semangat untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun medan yang dilalui tidak begitu susah, tapi tetap harus hati-hati ya sahabat, bisa-bisa celaka menimpa kita. Ya sahabat, akhirnya setelah melintasi aliran Sungai Citamiang dan melewati hutan Citamiang sejauh 2 km, saya sampai juga nih di bumi perkemahan Citamiang. Dan saya mau nanya sama teman-teman yang ada di sini, gimana nih teman-teman tadi, river trekkingnya asik nggak? Luar biasa ya. Gimana sih kesannya setelah mengikuti river trekking tadi? Banyak pacet ya pastinya ya. Donor darah gratis. Tapi overall asik ya? Asik banget. Oke, nah sekarang mumpung kita udah santai nih, jadi saya mau istirahat tuh sama teman-teman. Bisa ikut bergabung dengan teman-teman yang peduli lingkungan dan mau meluangkan waktunya untuk turun langsung membersihkan hulu Sungai Ciliwung merupakan hal yang menyenangkan. Kira-kira gimana ya serunya petualangan saya pada hari berikutnya? Nah sahabat, jangan lewatkan petualangan episode selanjutnya hanya di Daai TV. Kenapa dinamakan Kali Citamiang? Karena begitu banyaknya hamparan bambu tamiang. Buah yangon ini bisa berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes.